286 Hannah Merrick yang tegas. Orang yang datang adalah Olivia Thatcher. Dia melihat Shevchenko, yang dengan susah payah dirinya undang untuk berinvestasi dan membangun pabrik di provinsi Agincourt, kini sedang disiksa oleh Alexander Blackwood. Yang datang bersama Olivia Thatcher adalah Jonathan Ramsay, wali kota kota Evermore. Dia juga melihat Alexander Blackwood sedang memukuli tamu asing dengan brutal, hal ini membuat kepalanya berdengung. Plak. Alexander Blackwood sama sekali tidak segan-segan, dia melambaikan tangannya dan memberikan tamparan lagi, langsung menjatuhkan Shevchenko ke tanah. Olivia Thatcher maju dengan sangat marah, dan berkata dengan kesal, Alexander Blackwood, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa Shevchenko adalah orang yang aku undang? Kenapa kamu memukulnya hingga seperti ini? Alexander Blackwood mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, memangnya kenapa kalau dia tamu yang kamu undang? Bahkan jika dia diundang oleh pemimpin negara pun, aku juga akan memukulnya. Olivia Thatcher benar-benar marah besar, tubuhnya gemetar dan dengan dingin berkata, baiklah, nyalimu sangat besar. Aku ingin lihat bagaimana kamu menangani masalah ini nanti. Jonathan Ramsay juga berkata dengan wajah muram, Master Alexander Blackwood, kamu sudah keterlaluan, kamu bahkan memukulinya hingga menjadi seperti ini. Alexander Blackwood mengangkat alisnya dengan agak tidak senang, lalu tersenyum dingin. Kalian hanya melihat aku memukulnya, tapi tidak bertanya kenapa aku memukulnya. Aku adalah orang yang punya akal sehat. Kalau dia tidak seharusnya dipukuli, maka aku juga tidak akan memukulnya. Alexander Blackwood menatap mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Shevchenko adalah tamu asing, tamu terhormat di provinsi Agincourt kita. Kamu memukulnya hingga seperti ini, kalau dia melakukan gugatan, maka seluruh provinsi Agincourt kita akan kehilangan martabat. Kata Jonathan Ramsay dengan nada serius. Meskipun hubungan Jonathan Ramsay dengan Alexander Blackwood memang cukup baik, dalam menghadapi masalah sebesar ini, dia harus menunjukkan sikap yang harusnya dia tunjukkan. Olivia Thatcher juga dengan dingin berkata, benar, kamu iri melihatku bisa mendapatkan hak konstruksi pelabuhan laut dalam Teluk Agincourt karena membawa masuk perusahaan asing yang bagus untuk menjadi investor. Itulah sebabnya kamu menggunakan taktik rendah ini untuk menghalangiku. Alexander Blackwood langsung mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Gelika Wright, lalu dengan dingin berkata, lihatlah wajah sekretarisku, dia dipukuli oleh orang ini. Apakah tidak boleh aku memberinya pelajaran? Olivia Thatcher berkata dengan marah, hanya seorang sekretaris saja. Pernyataan Olivia Thatcher ini langsung membentuk perbedaan yang sangat berbeda dengan sikap yang ditunjukkan sebelumnya oleh Luna Reed. Mereka bilang Luna Reed adalah wanita yang kejam, sekarang, siapa yang lebih kejam? Setelah mendengar ucapan ini, Alexander Blackwood langsung marah, ia tertawa dengan dingin dan berkata, hanya sekretaris saja. Apakah sekretaris bukan manusia? Apakah hanya orang asing yang kamu undang yang bisa disebut manusia? Jonathan Ramsay berkata, Master Alexander Blackwood, kalau ada masalah, kita bisa duduk dan berunding untuk menyelesaikannya, tidak perlu menggunakan kekerasan. Apakah boleh aku meraba pantat istrimu, lalu menamparnya 2 kali, kemudian duduk untuk berdiskusi denganmu baik-baik untuk mencari solusi? Alexander Blackwood menjadi marah, dia bertanya kepada Jonathan Ramsay dengan sinis. Jonathan Ramsay tertegun, pernyataan ini membuatnya sangat marah, dirinya adalah wali kota yang terhormat, Alexander Blackwood bahkan berani berbicara padanya seperti ini. Kalau dari awal aku tahu bahwa kamu orang yang tidak masuk akal seperti ini, aku tidak akan menyelamatkan nyawamu waktu itu. Alexander Blackwood berkata dengan dingin sambil tersenyum sinis. Jonathan Ramsay dibuat marah besar oleh perkataan Alexander Blackwood ini, dia hanya ingin meredakan konflik, tapi siapa sangka Alexander Blackwood langsung mengatakan perkataan yang begitu kejam padanya. Tuan Wali Kota, tidak perlu banyak bicara dengan orang gila seperti dia. Aku akan menenangkan perasaan Tuan Shevchenko terlebih dahulu,
dan bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini, itu adalah urusannya, kata Olivia Thatcher dengan wajah dingin. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, kalau dia tidak meminta maaf, maka hari ini kamu tidak akan bisa membawanya pergi dengan selamat. Olivia Thatcher dengan marah berkata, benarkah? Aku mau lihat, apa yang bisa kamu lakukan. Ketika situasi antara kedua belah pihak menjadi tegang, Hannah Merrick pun datang. Dia mengenakan pakaian santai, tapi tetap tidak dapat menyembunyikan cahaya yang memancar dari dirinya, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Hannah Merrick, kamu datang tepat waktu. Alexander Blackwood memukul Tuan Shevchenko hingga seperti ini. Dan dia juga mengancamnya, memaksanya untuk meminta maaf. Kalau dia tidak meminta maaf, dia akan membunuhnya, kata Olivia Thatcher dengan marah. Aku sudah memahami situasinya, kata Hannah Merrick tanpa ekspresi. Alexander Blackwood menatap Hannah Merrick dan dengan acuh tak acuh dan berkata, jadi apa yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin mengatakan hal yang sama seperti Olivia Thatcher, bahwa dia hanya seorang sekretaris? Namun, Hannah Merrick tidak peduli dengan ejekan dan sindiran dari Alexander Blackwood, dia berbicara kepada Shevchenko, Tuan Shevchenko, negara Avalora kami bukan negara Zephyria kalian. Kamu telah melakukan hal yang tidak sopan dan sudah seharusnya meminta maaf. Setelah perkataan itu diucapkan, Olivia Thatcher langsung terdiam, ia tak pernah menyangka bahwa Hannah Merrick akan berdiri di pihak Alexander Blackwood. Dia mengepalkan tangannya dengan kuat, tapi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hannah Merrick adalah orang yang memiliki prinsip. Sangat jelas, Hannah Merrick merasa bahwa masalah ini telah mencapai batas kesabarannya, dia tidak dapat berdiri di pihak Shevchenko. Shevchenko tentu saja sangat menyadari identitas Hannah Merrick, dewi perang dari negara Avalora yang sangat berkuasa di kemiliteran. Baiklah, aku akan meminta maaf, tapi aku juga mempertahankan hakku untuk menuntut tanggung jawab dalam masalah ini. Shevchenko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara berat. Dia juga tahu bahwa dia salah, melakukan pelecehan tanpa alasan terhadap wanita negara Avalora, dan bahkan menggunakan kekerasan. Namun, dia dan pengawalnya tidak akan diam begitu saja setelah dihajar hingga seperti ini. Hannah Merrick menganggukkan kepala dengan tenang dan berkata, itu memang hakmu, aku tidak akan ikut campur. Alexander Blackwood mengerutkan kening, ia tak pernah menyangka bahwa Hannah Merrick adalah seseorang yang sangat berintegritas seperti ini. Namun, itu juga wajar, tentara adalah penjaga dan pembela negara. Dalam hal ini, Shevchenko melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Hannah Merrick yang merupakan seorang tentara akan membiarkannya? Hal ini membuat Alexander Blackwood tanpa sadar merasa kagum pada Hannah Merrick. Di hadapan keuntungan besar, jarang ada orang yang bisa tetap memegang prinsip seperti Hannah Merrick. Nona, aku dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Mungkin budaya negara Zephyria kami berbeda dengan budaya negara Avalora kalian, sehingga membuatku melakukan tindakan yang tidak pantas seperti ini. Shevchenko meminta maaf kepada Glika Wright. Glika Wright tidak mengatakan apa-apa, wajahnya masih terasa sakit, bagaimana mungkin dia akan dengan mudah memaafkan orang dari negara Zephyria yang cabul ini. Wajah Olivia Thatcher menjadi muram, tapi Hannah Merrick telah menunjukkan sikapnya, dia tidak mungkin mengatakan apa-apa lagi, apalagi melawan Hannah Merrick. Ingatlah, jangan lagi berbuat semena-mena di negara Avalora kami. Ini bukanlah negara Zephyria kalian. Alexander Blackwood dengan dingin mengingatkan. Luna Reed melihat jam tangannya, ia tetap tenang dan acuh tak acuh, lalu berkata, ayo pergi, Direktur Alexander Blackwood, konferensi investor akan segera dimulai, kita tidak boleh terlambat. Alexander Blackwood mengangguk, baiklah, ayo kita pergi. Dia meraih tangan Glika Wright, merasa kasihan padanya. Dalam 2 hari ini, Glika Wright telah dipukuli 2 kali, orang-orang ini benar-benar tidak tahu menyayangi wanita cantik. Glika Wright merasa sedih, air mata menghapus riasan wajahnya, dia berkata dengan suara rendah, terima kasih, Direktur Alexander Blackwood.
Ini salahku, aku tidak seharusnya membiarkanmu pergi. Membayar tagihan sendiri, Alexander Blackwood menyalahkan dirinya sendiri dan dengan lembut menepuk-nepuk punggung Gelika Wright. Alhasil, Gelika Wright menangis dengan semakin sedih. Sebelumnya dia sedikit menyalahkan Alexander Blackwood, tapi sekarang dia hanya menyalahkan nasibnya yang malang. Bab 287 Peluk. Kejadian berakhir dengan Shevchenko meminta maaf. Orang-orang yang menonton di tempat kejadian juga merasa puas, membuat orang yang sombong dari negara Zefiria ini menundukkan kepala. Memang harus ada Jenderal Hannah Merrick yang maju. Hannah Merrick merasa kesal dengan Shevchenko. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Dia bahkan merasa sedikit menyesal, kenapa dia meminta bantuan dengan orang seperti Shevchenko, sungguh memalukan. Namun, Olivia Thatcher masih bergantung pada investasi dari Shevchenko, dan Jonathan Ramsey juga mengandalkannya untuk mencapai prestasi politiknya, jadi mereka memberikan perhatian pada Shevchenko. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Lihatlah wajahku. Shevchenko menunjukkan ekspresi mengerikan, ia menggertakkan giginya dengan kuat. Tuan Shevchenko. Olivia Thatcher hendak mengatakan sesuatu. Tadi dia bilang dia akan pergi menghadiri konferensi investor, bukan? Tiba-tiba Shevchenko bertanya. Ya. Olivia Thatcher terkejut dan sedikit mengangguk. Shevchenko mengangguk dengan kesal, baiklah, mari kita pergi ke konferensi investor sekarang. Aku tidak hanya akan berinvestasi dan membangun pabrik di provinsi Aschenport, aku juga akan meningkatkan skala investasi 10 kali lipat. Aku ingin lihat pejabat-pejabat di provinsi Aschenport apakah akan berdiri di pihakku atau di pihaknya. Dia menyinggungku, tapi masih berharap hidup dengan damai sentosa. Jangan mimpi. Jonathan Ramsey tersenyum masam. Dia khawatir setelah insiden ini, Shevchenko tidak akan mau berinvestasi dan membangun pabrik lagi. Namun siapa sangka hal itu justru membuat Shevchenko semakin marah. Dia bahkan bersedia mengeluarkan biaya besar-besaran dan meningkatkan skala investasi 10 kali lipat hanya untuk memberikan pelajaran kepada Alexander Blackwood. Olivia Thatcher terkejut, kemudian tampak gembira. Kalau Shevchenko benar-benar meningkatkan skala investasinya 10 kali lipat, maka proyek pembangunan pelabuhan laut dalam Teluk Aschenport akan menjadi miliknya. Setelah ia mendapatkan kendali atas pembangunan pelabuhan laut dalam Teluk Aschenport, apalagi yang bisa digunakan oleh Solstice Holdings untuk bersaing dengannya. Proyek ini bernilai 140 triliun. Ayo pergi, kita masuk ke dalam. Shevchenko membersihkan darah dari wajahnya dengan tisu. Wajahnya sudah bengkak, terlihat sangat buruk seperti disengat lebah. Shevchenko telah membuat keputusan untuk memberikan pelajaran kepada Alexander Blackwood di konferensi investor. Dia akan membuat Alexander Blackwood diusir dari provinsi Aschenport. Setelah memberi Alexander Blackwood pelajaran, dia akan menemui sekretaris berdada besar itu lagi, lihat apakah dia masih bisa melawan dirinya lagi atau tidak. Setelah Alexander Blackwood, Luna Reed dan Gelika Wright memasuki hotel, konferensi belum dimulai. Alexander Blackwood meminta Gelika Wright pergi ke toilet terlebih dahulu untuk merapikan diri dan memperbaiki riasan wajahnya. Dibandingkan dengan Olivia Thatcher, kamu jauh lebih berperasaan, Direktur Luna Reed. Alexander Blackwood tersenyum pada Luna Reed dan mulai berbincang-bincang dengannya. Benarkah? Luna Reed hanya melirik Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Alexander Blackwood berkata, mungkin kamu perlu mengubah gayamu sedikit, lebih sering tersenyum, dan mengganti beberapa pakaian yang lebih modis. Dengan demikian, mungkin bisa membuat karyawan-karyawan Solstice Holdings merasa kamu sudah berbeda, dan mungkin mereka akan bekerja lebih bersemangat. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Namun, Luna Reed tidak mengindahkan perkataannya itu dan berkata, sepertinya sekretaris Gelika Wright sangat mempercayai dan mengagumimu. Alexander Blackwood mengusap hidungnya dengan sedikit malu, bukankah Gelika Wright selalu memaki dan mengatainya cabul di belakangnya? Sepertinya dia menyukai kamu, kata Luna Reed. Benarkah?
Tidak mungkin, kata Alexander Blackwood dengan terkejut. Luna Reed berkata, tak disangka Hannah Merrick adalah orang yang begitu berintegritas, kali ini, dia bahkan berpihak padamu. Alexander Blackwood berkata, dia memang sangat berintegritas, tapi dia bukan berpihak padaku, melainkan pada prinsip di hatinya. Dia adalah seorang tentara, melindungi rakyat dan negara adalah tugasnya. Luna Reed tersenyum dan berkata, bagaimanapun, dia adalah seseorang yang patut dihormati. Meskipun sebagai lawan, tapi aku tetap mengaguminya. Alexander Blackwood berpikir sejenak, merasa bahwa Hannah Merrick begitu sombong tapi masih bisa berkembang begitu cepat, dan memiliki posisi seperti itu, memang tidak semudah itu. Hannah Merrick memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu, dan selalu memiliki standar untuk mengukur benar dan salah dalam hatinya. Dia memiliki daya tarik kepribadian yang unik, kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak pengagum. Hannah Merrick menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Alexander Blackwood, dan Alexander Blackwood sekarang juga menyadari bahwa dirinya telah meremehkan Hannah Merrick. Keduanya tampaknya menjadi lebih saling memahami satu sama lain. Setelah sekitar beberapa menit, Gelika Wright keluar dari toilet, dia sudah merias ulang wajahnya, tapi pipinya masih memerah dan terlihat tidak serasi. Maaf, membuat kalian menunggu lama, kata Gelika Wright sambil mengatur emosinya, ia meminta maaf kepada Luna Reed dan Alexander Blackwood. Jangan terlalu sering membungkuk, luka di pinggangmu belum sembuh, Alexander Blackwood dengan penuh perhatian meraihnya, apakah wajahmu masih sakit? Nanti setelah pulang gunakan kantung es untuk mengompresnya, dengan demikian bengkaknya akan berkurang. Gelika Wright dengan lembut mengusap hidungnya dan berkata, terima kasih, Direktur Alexander Blackwood, sudah tidak terlalu sakit, ini tidak akan mempengaruhi pekerjaanku. Alexander Blackwood menepuk-nepuk bahu Gelika Wright dan berkata, Tuhan memberikan tugas besar pada seseorang, pasti akan memberikan cobaan terlebih dahulu. Sekretaris Gelika Wright, kelak kamu akan menjadi orang besar yang bisa menanggung tugas besar. Gelika Wright dibuat tertawa oleh perkataan Alexander Blackwood ini. Dirinya bisa menanggung tugas besar apa, bahkan sudah diintimidasi oleh orang menjadi seperti ini. Luna Reed merasa sedikit cemburu dan dengan tenang berkata, aku akan masuk terlebih dahulu, kalian masuklah setelah itu, jangan terlambat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan pergi. Jangan sedih lagi, setidaknya aku sudah membantumu balas dendam. Gigi pria cabul itu bahkan sudah terlepas, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Kalau kamu masih belum puas, setelah konferensi selesai, aku akan diam-diam mencarinya dan memberinya pelajaran yang berharga. Tidak perlu, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa melakukan hal seperti ini untukku, kata Gelika Wright dengan penuh rasa terima kasih, ada perasaan yang sulit dijelaskan di matanya. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, tidak perlu sungkan, kamu adalah bawahanku, melindungimu adalah hal yang sudah seharusnya. Lain kali, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi, jangan khawatir. Gelika Wright mengulurkan kedua tangannya. Alexander Blackwood terdiam sejenak. Aku sangat lelah, peluk aku sebentar, kata Gelika Wright dengan wajah memerah, sambil menggigit bibirnya. Baiklah. Alexander Blackwood dengan senang hati menyetujui permintaannya, mengulurkan tangannya untuk memeluk Gelika Wright. Pelukan mereka berdua seperti di bawah pondok kios koran saat hujan deras, penuh dengan perasaan hangat. Yang membuat Gelika Wright merasa istimewa adalah, kali ini Alexander Blackwood tidak menodongnya dengan pistol. Alexander Blackwood merasa bahwa dada Gelika Wright masih tetap kenyal seperti sebelumnya. Sejenak kemudian, Gelika Wright mendorong Alexander Blackwood, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Tidak perlu sungkan, kalau kamu merasa lelah, kapan saja bisa mencariku. Kata Alexander Blackwood sambil tersenyum menyeringal. Melihat senyuman itu, Gelika Wright merasa seperti ada niat jahat. Baiklah, ayo kita masuk sekarang. Kalau terlalu lama di sini,
Direktur Lunarid mungkin akan berpikir kita sedang melakukan sesuatu, kata Glika Wright. Bagaimanapun, kamu adalah sekretaris, dan aku adalah bos. Antara sekretaris dan bos, kamu tahu maksudku. Sambil berbicara, Alexander Blackwood mengedipkan matanya dengan genit. Pergi sana, dasar cabul. Glika Wright hanya merasa bahwa sedikit kehangatan dalam hatinya telah dihancurkan oleh Alexander Blackwood. Ia meninju Alexander Blackwood dengan marah. Bab 288 Pembukaan Konferensi. Kemampuan Alexander Blackwood untuk merusak suasana memang luar biasa, kalau tidak akan ada begitu banyak orang yang membencinya. Alexander Blackwood membawa Glika Wright masuk ke dalam ruangan dan duduk di sebelah Lunarid. Tak lama kemudian, Olivia Thatcher dan yang lainnya juga masuk. Konferensi investor akhirnya dimulai. Pertama-tama, Tuan Gubernur naik ke panggung untuk memberikan pidato tentang perkembangan Provinsi Ashenport selama beberapa tahun terakhir, dan mengucapkan terima kasih kepada para pengusaha yang hadir. Setelah pidato rutin selesai, Patrick Wright memasuki inti pembicaraan dan berkata, Provinsi Ashenport masih kekurangan investor dari perusahaan asing. Oleh karena itu, setelah pertemuan pemerintah provinsi, kami telah membuat keputusan berikut. Untuk memudahkan pengiriman barang dalam jumlah besar, akan dibangun pelabuhan laut dalam di Teluk Ashenport. Total biaya proyek pelabuhan laut dalam adalah 140 triliun. Ketika orang-orang mendengar pengumuman ini dari Patrick Wright, mereka tanpa sadar menahan napas. Provinsi Ashenport adalah salah satu provinsi dengan perkembangan ekonomi yang cepat, dan pemerintah provinsi tidak kekurangan uang. Pemerintah provinsi tentu ingin bekerja sama dengan para pengusaha yang hadir di sini dalam pembangunan pelabuhan laut dalam. Oleh karena itu, kami berencana untuk menyelenggarakan konferensi investor ini. Siapapun yang dapat menarik investor dari perusahaan asing yang lebih baik untuk Provinsi Ashenport dalam konferensi ini, maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dalam proyek pembangunan pelabuhan laut dalam. Setelah pidato Patrick Wright selesai, ruangan dipenuhi dengan tepuk tangan meriah. Pidato dari gubernur tidak mungkin tidak diberikan penghormatan, semua orang bertepuk tangan dengan meriah. Tapi meskipun tepuk tangan terdengar keras, itu tetap membutuhkan bukti nyata. Orang-orang penting berikutnya secara berturut-turut naik ke panggung untuk memberikan pidato, sambil menggambarkan arah perkembangan masa depan Provinsi Ashenport. Setelah semua pidato selesai, akhirnya masuk ke inti acara, yaitu melakukan promosi bisnis dan menarik investor. Beberapa pengusaha membawa eksekutif perusahaan asing yang telah mereka ajak bicara sebelumnya. Orang-orang ini juga memiliki niat untuk memperluas bisnis mereka di negara Avalora, jadi mereka telah melakukan beberapa investasi. Namun, Patrick Wright masih mengerutkan kening. Alasannya sederhana, tingkat ketenaran perusahaan-perusahaan ini terlalu rendah, dan jumlah dana yang dapat mereka investasikan terlalu sedikit. Alexander Blackwood berkata kepada Lunarid, aku akan pergi terlebih dahulu. Bogdanov telah setuju untuk menginvestasikan $1 miliar, seharusnya tidak ada orang yang bisa mengalahkannya di sini. Investasi dari pengusaha asing ini hanya mencapai miliaran, sampai puluhan miliar saja, dan semuanya dalam mata uang negara Avalora ini. Bagi Patrick Wright, hal ini tidaklah memuaskan. Lunarid menganggukkan kepala, dan saat Alexander Blackwood melangkah 2 langkah ke depan, dia melihat Olivia Thatcher sudah membawa Shevchenko maju. Tuan Gubernur, dia adalah Tuan Shevchenko, pemilik grup Wisdom Teknologi negara Zefiria. Dia diundang olehku untuk melakukan investigasi investasi di Provinsi Ashenport. Olivia Thatcher memperkenalkannya kepada Patrick Wright. Saat Patrick Wright mendengar ini, dia langsung bersemangat. Wah, grup Wisdom Teknologi, itu adalah perusahaan teknologi terkenal dari negara Zefiria. Kalau mereka dapat menarik grup Wisdom Teknologi untuk melakukan investasi dan membangun pabrik di Provinsi Ashenport, maka itu akan menjadi prestasi besar bagi Provinsi Ashenport, dan pastinya nilai investasi mereka tidak akan kecil. Oleh karena itu, Patrick Wright menyambut mereka dengan gembira. Pertama-tama,
Dia berjabat tangan dengan Olivia Thatcher, lalu dengan Shevchenko, ia berkata sambil tersenyum, "Tuan Shevchenko, sangat senang bisa bertemu denganmu." Dia memperhatikan bahwa wajah Shevchenko memar, sudut mulutnya terluka, sepertinya dia habis dipukul orang. Hal ini membuatnya sedikit terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memukul seorang tokoh sebesar Shevchenko? Pada saat ini, Olivia Thatcher memalingkan kepala dan melirik Alexander Blackwood, lalu tersenyum sinis, ekspresinya seolah mengatakan, "Tamatlah kamu. Mau cari masalah denganku? Jangan salahkan aku kalau Nebula Innovations tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari proyek pelabuhan laut dalam." Alexander Blackwood melihat ekspresi Olivia Thatcher, dia tahu bahwa Olivia Thatcher akan membuat onar, dan langsung tersenyum sinis. Luna Reed dan Gelika Wright juga melihat adegan ini, mereka mulai khawatir. Bagaimanapun, wajah Shevchenko dipukuli oleh Alexander Blackwood hingga seperti itu. Kalau dia bersedia berinvestasi, maka dia adalah tamu terhormat Provinsi Ashenport. Pada saat itu, kalau Shevchenko meminta bantuan Patrick Wright untuk menghukum Alexander Blackwood, mungkin Patrick Wright tidak akan menolak. Direktur Luna Reed, seharusnya tidak akan ada masalah, bukan? Bagaimanapun, Direktur Alexander Blackwood juga berhasil mendapatkan investor berkualitas seperti Bogdanov. Kekuasaan Bogdanov pasti lebih besar daripada Shevchenko, bukan? Gelika Wright bertanya dengan sedikit khawatir. Ya, seharusnya tidak masalah. Sekretaris Gelika Wright tenang saja. Direktur Alexander Blackwood memiliki rencananya sendiri, kata Luna Reed. Dia sangat percaya pada Alexander Blackwood, meskipun gaya kerjanya terkadang terlalu ekstrim, tapi setiap kali dia selalu berhasil mencapai tujuannya, itu sudah cukup membuktikan bahwa dia tidak biasa. Direktur Olivia memang memiliki koneksi yang luas. Dia bahkan berhasil mengundang bos dari grup Wisdom Technology, Shevchenko. Grup Wisdom Technology menguasai pasokan gas alam di pegunungan timur laut negara Zephyria. Memiliki aset dan latar belakang yang kuat. Peluang kita sudah sangat kecil. Bagaimanapun, Direktur Olivia adalah teman dari Jenderal Hannah Merrick yang memiliki latar belakang yang luar biasa, bisa menghubungi orang seperti itu juga merupakan hal yang normal. Tampaknya, Solstice Holdings benar-benar akan kalah telak kali ini. Investasi sebesar 10 miliar dolar yang mereka berikan, cepat atau lambat juga akan habis dimakan oleh aliansi bisnis Nebula Innovations secara perlahan. Pada saat ini, semua orang menggelengkan kepala, merasa bahwa kekuatan Olivia Thatcher terlalu kuat dan sulit untuk diimbangi. Lupakan saja, dengan kehadiran Direktur Olivia di sini, kita juga jangan berharap untuk mendapatkan bagian terbesar. Asal kita bisa mendapatkan sedikit bagian saja, itu sudah cukup. Benar, kalau tidak bisa mendapatkan bagian terbesar, mendapatkan ratusan juta atau beberapa miliar seharusnya masih mungkin. Semua orang merasa bahwa mendapatkan bagian terbesar sudah tidak mungkin, terutama setelah Shevchenko muncul. Bagian terbesar dari proyek pelabuhan laut dalam ini sudah ditakdirkan akan menjadi milik Nebula Innovations. Kenapa Solstice Holdings tidak bersuara? Apakah mereka tidak dapat mengundang perusahaan asing yang bagus untuk berinvestasi? Aku rasa begitu. Solstice Holdings sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal yang serius. Dengan masalah internal yang begitu serius, dari mana mereka bisa mengundang perusahaan hebat? Hahaha, lebih baik mereka tidak bisa mengundang investor asing. Aku telah berinvestasi 100 miliar lebih dalam aliansi bisnis Nebula Innovations, nanti aku bisa mendapatkan sebagian dari keuntungan. Setelah melihat Luna Reed duduk diam tanpa melakukan apapun, semua orang merasa bahwa Solstice Holdings sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, Olivia Thatcher sudah berbalik dan mulai berbicara dengan Patrick Wright. Dia tersenyum sinis di dalam hati, Alexander Blackwood, si bodoh ini, setelah memukul sekretarisnya Bogdanov, sekarang juga memukul Shevchenko menjadi seperti ini. Bogdanov tidak akan berdiam diri, nanti Shevchenko juga akan membicarakan masalah ini. Nanti, aku mau lihat bagaimana dia bisa menghadapinya.
Kali ini, bahkan jika tidak tewas, dia juga akan sangat menderita. Shevchenko mengemukakan masalah dipukuli pada kesempatan seperti itu, bahkan jika Patrick Wright ingin membantu Alexander Blackwood menutupi masalah ini, itu juga sudah tidak mungkin, dia harus mengambil keputusan yang adil. Kalau tidak, opini publik ini mungkin tidak bisa mereda. Kami dari grup Wisdom Technology, kali ini diundang oleh Direktur Olivia untuk melakukan penjajakan di Provinsi Ashenport. Kami menyadari bahwa kebijakan dan lingkungan di sini sangat cocok untuk kami berinvestasi dan membangun pabrik. Shevchenko berkata dengan tenang, oleh karena itu, aku berencana untuk menginvestasikan 2 triliun di Provinsi Ashenport, mendirikan perusahaan dan pabrik, sambil memberikan kontribusi bagi perkembangan Provinsi Ashenport. Bab 289 dituntut 2 triliun. Setelah Shevchenko mengatakan ini, suasana di tempat itu langsung memanas. Ada banyak pengusaha asing yang diundang hari ini, tapi investasi mereka hanya mencapai beberapa puluh miliar. Belum ada yang mencapai ratusan miliar. Shevchenko langsung berencana untuk menginvestasikan 2 triliun, bagaimana orang tidak terkejut? Direktur Olivia memang hebat, mengundang orang yang begitu luar biasa. 2 triliun, astaga, aku tidak tahu butuh berapa tahun untuk bisa menghasilkan 2 triliun ini. Benar-benar seorang pengusaha top, begitu maju langsung 2 triliun, ini sedikit terlalu murah hati, bukan? Semua orang terkejut dan kagum, tahu Shevchenko akan melakukan investasi besar, tapi tak disangka dia akan menginvestasikan 2 triliun. Senyuman bangga muncul di sudut bibir Olivia Thatcher. Dengan investasi 2 triliun dari Shevchenko, pembangunan pelabuhan laut dalam Provinsi Ashenport pasti akan menjadi milik Nebula Innovations. Nebula Innovations dapat dengan mudah memperkuat hubungan dengan perusahaan lokal di Provinsi Ashenport berkat proyek ini, membuat mereka semakin mendukung Nebula Innovations. Ekspresi Patrick Wright juga menjadi ceria, dan berkata, 2 triliun. Tuan Shevchenko, bukan aku meragukannya, tapi aku ingin memastikan, apakah Anda benar-benar serius untuk menginvestasikan 2 triliun? Shevchenko menjawab dengan tenang. Tentu saja, aku tidak bercanda dengan Tuan Gubernur. Ini adalah investasi yang telah aku sepakati sejak awal dengan Nona Olivia Thatcher. Patrick Wright sangat senang, bagus sekali, kami dengan hangat menyambut Tuan Shevchenko. Kami akan memberikan lebih banyak dukungan kebijakan dan bantuan. 2 triliun tidak akan membuat Patrick Wright, yang merupakan gubernur, terkejut sampai terperangah, namun reputasi grup Wisdom Technology jauh lebih berharga daripada 2 triliun. Ketika berita bahwa grup Wisdom Technology juga berinvestasi di Provinsi Ashenport tersebar, tempat ini pasti akan dianggap sebagai tempat yang bagus untuk berinvestasi, dan mungkin akan menarik lebih banyak investor. Dengan demikian, perkembangan Provinsi Ashenport akan lebih optimis, dan prestasi politik Patrick Wright pun tidak perlu diragukan lagi. Tuan Gubernur, apakah kamu melihat luka di wajahku? Tepat pada saat ini, Shevchenko menunjuk ke wajahnya dan bertanya kepada Patrick Wright. Apa yang terjadi? Tuan Shevchenko, bagaimana wajahmu bisa terluka? Patrick Wright mengernyit dan bertanya. Pada saat ini, Shevchenko tersenyum sinis dan berkata, aku dipukuli oleh seorang pengusaha di Provinsi Ashenport. Dia mungkin merasa kehadiranku akan membuat Nona Olivia Thatcher menjadi penerima manfaat dalam proyek pelabuhan laut dalam Provinsi Ashenport kali ini, jadi dia tidak suka denganku dan langsung memukulku. Semua orang di ruangan itu tersentak dan terkejut. Apa identitas dan posisi Shevchenko? Dan dia diundang oleh Olivia Thatcher. Namun ada orang yang berani memukulnya. Dan orang itu memukul wajahnya hingga menjadi seperti ini. Siapa yang melakukan ini? Besar sekali nyalinya, bahkan berani memukuli Tuan Shevchenko. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Tidak heran wajah Shevchenko bengkak seperti itu, ternyata dia dipukuli oleh pengusaha Provinsi Ashenport kita. Masalah ini cukup serius, Tuan Shevchenko mengadukan masalah ini ke Tuan Gubernur, orang itu benar-benar akan tamat.
Semua orang mulai berkomentar, pada saat yang sama merasa bahwa orang yang melakukan kekerasan ini sangat tidak bijaksana, dia bahkan berani menyinggung siapa saja, apakah dia tidak takut mati? Wajah Patrick Wright langsung menjadi gelap, tampak sangat tidak enak dipandang. Dia tak menyangka akan terjadi hal seperti ini, dan orang yang dipukul adalah Shevchenko. Shevchenko adalah orang yang akan berinvestasi 2 triliun di provinsi Ashenport. Orang semacam itu dipukul sampai seperti ini. Kalau berita ini menyebar, siapa yang masih mau datang dan berinvestasi di provinsi Ashenport? Semua orang mungkin akan mempertanyakan masalah keamanan provinsi Ashenport. Siapa dia? Tanya Patrick Wright dengan wajah muram. Itu dia orangnya. Shevchenko berbalik dan menunjuk ke Alexander Blackwood, sambil tersenyum sinis. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Alexander Blackwood, dan mereka semua sangat terkejut. Ternyata dia, persaingan antara Solstice Holdings dan Nebula Innovation sangat sengit. Karena dia tidak dapat mengundang pengusaha hebat, dia hanya bisa marah dan memukul orang. Duh, benar-benar idiot. Tindakan seperti ini tidak hanya tidak akan membantu Solstice Holdings, malah akan menjatuhkan mereka. Apakah dia tidak tahu? Aku pikir otaknya memang bermasalah. Dia tidak berpikir sebelum bertindak, kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal yang begitu bodoh. Semua orang menggelengkan kepala dan merasa Alexander Blackwood sangat bodoh, dia berani memukuli siapa saja. Alexander Blackwood memiliki temperamen buruk dan suka melakukan kekerasan. Di kota Evermore, hal ini sudah menjadi rahasia umum. Bagaimanapun, tidak sedikit orang hebat yang pernah dipukulinya. Aku juga mendengar, dia terlibat konflik dengan sekretaris Tuan Bogdanov, dan memukulinya hingga sangat tragis. Ya, Ivanov dipukul olehnya hingga wajahnya babak belur. Tuan Bogdanov pasti tidak akan diam saja. Sekarang Tuan Bogdanov mungkin sudah langsung menghubungi kedutaan besar, prosedur berikutnya pasti akan segera berlangsung. Mereka kembali mengingat kejadian Alexander Blackwood yang memukuli Ivanov dengan brutal. Mendengar ini para pengusaha yang hadir merasa takut dan ngeri. Ketika Patrick Wright melihat bahwa orang yang ditunjuk oleh Shevchenko adalah Alexander Blackwood, dia merasa sakit kepala. Alexander Blackwood adalah orang yang dihormati oleh Winbert Fans. Winbert Fans merupakan salah satu orang paling berpengaruh di negara Avalora. Bahkan Patrick Wright pun tidak bisa menyinggungnya. Patrick Wright juga sudah mendengar bahwa Alexander Blackwood bahkan memukuli sekretaris Bogdanov, membuat kepalanya yang sudah pusing semakin nyut-nyutan. Tidak hanya memukul Shevchenko, dia bahkan berani memukuli orang Bogdanov. Patrick Wright merasa pusing, untuk sesaat tidak tahu harus bagaimana menanganinya. Kalau Bogdanov melibatkan kedutaan besar dalam masalah ini, maka orang di atas pasti akan memerintahkan dirinya yang merupakan gubernur untuk menyelidikinya. Bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini? Setelah kebingungan sejenak, Patrick Wright segera tenang. Untuk perkembangan provinsi Ashenport, dia harus menghukum Alexander Blackwood, dan semoga tidak ada masalah. Orang seperti Winbert Fans pasti akan bijaksana dan akan mempertimbangkan kepentingan negara. Setelah berpikir demikian, Patrick Wright dengan serius menghadap Alexander Blackwood dan berkata, "Direktur Alexander Blackwood, apakah ucapan Shevchenko benar? Aku memang memukulnya, tapi bukan karena iri atau alasan lain. Dia melecehkan sekretarisku," kata Alexander Blackwood sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Selain itu, aku juga tidak perlu iri padanya, karena aku telah mendapatkan investasi asing senilai $1 miliar. Apa arti 2 triliun yang dia investasikan?" Setelah kata-kata pertama Alexander Blackwood terucap, orang-orang yang hadir langsung syok. Mereka tak menyangka dia mengakuinya dengan begitu jujur. Ketika kata-kata kedua dan ketiga diucapkan, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepala. Investasi asing senilai $1 miliar. Apakah bisa didapatkan dengan begitu mudah? Siapa yang begitu kaya dan menginvestasikan $1 miliar di provinsi Ashenport?
Semua orang merasa bahwa Alexander Blackwood mencoba mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri dengan mengungkapkan jumlah yang lebih besar, untuk membuat Patrick Wright yang merupakan gubernur ini kesulitan untuk menanganinya. Trik kecil seperti ini hanyalah trik anak berusia 3 tahun, semua orang tertawa dengan sangat meremehkan. Olivia Thatcher tak kuasa menahan tawa, tidak tahu perusahaan mana yang Direktur Alexander Blackwood ajak untuk menginvestasikan $1 miliar. Bab 290 Keunikan. Grup Snow International. Alexander Blackwood menatap Olivia Thatcher dengan tanpa ekspresi, kemudian mengatakan dua kata. Hahaha. Sialan, ini terlalu lucu. Ini adalah lelucon terlucu di dunia, teman-teman. Sebelum Olivia Thatcher sempat merespons, para pengusaha di sekitar langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar-benar konyol, kamu memukuli sekretaris Bogdanov, tapi Bogdanov malah melakukan investasi. Bisakah kamu tidak seidiot itu, kamu jelas-jelas memukuli Ivanov, alhasil bosnya malah melakukan investasi. Baiklah, sekarang aku akan terbang ke negara M dan memukuli Gates sehingga dia langsung datang dan melakukan investasi sebesar $10 miliar. Hahaha, ayo kita pergi bersama-sama, kamu memukuli Gates, dan aku akan memukuli Zuckerberg. Mendengarkan percakapan mereka, Olivia Thatcher tak kuasa untuk menahan tawa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Alexander Blackwood, jangan sok hebat di sini. Meskipun kamu pura-pura bodoh, kamu masih harus bertanggung jawab. Alexander Blackwood sama sekali tidak peduli dengan mereka, dia menatap Patrick Wright dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah Tuan Gubernur mau menerima investasi ini? Patrick Wright mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Shevchenko tersenyum sinis dan berkata, tak disangka, nyalimu begitu besar. Sebelum memukuliku, kamu berani memukuli sekretaris Tuan Bogdanov. Apakah kamu tahu siapa Tuan Bogdanov? Dia adalah Presidir Snow International dan putra dari Tuan Gusinski. Kekuasaannya di negara Zephyria tidak bisa dibayangkan oleh sampah sepertimu. Alexander Blackwood tak bisa berkata-kata, apa hebatnya Bogdanov, bukankah ayahnya sekarang berada di penjara kota Yudu? Bahkan untuk bisa makan paha ayam pun harus melihat mood Alexander Blackwood. Kamu memukuli sekretaris Tuan Bogdanov, apakah dia masih akan berinvestasi padamu? Aku yakin kamu tidak akan melihat matahari besok. Shevchenko berkata dengan ekspresi dingin. Dia benar-benar tak menyangka bahwa Alexander Blackwood memiliki keberanian sedemikian besar, dia bahkan menyinggung Bogdanov sebelum memukulinya. Bogdanov bisa dibilang bos Shevchenko, dia harus melihat mood Bogdanov agar bisa mencari nafkah. Tanpa sumber daya gas alam yang diberikan oleh Gusinski, dia hanya seorang pemilik tambang kecil. Patrick Wright juga tampak muram, dia berkata, Direktur Alexander Blackwood, lelucon ini tidak lucu. Alexander Blackwood mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, mereka semua menganggap ini sebagai lelucon, jadi apa lagi yang bisa dia katakan? Aku pikir Direktur Alexander Blackwood adalah orang yang sopan, tapi ternyata begitu kasar dan vulgar. Kata Patrick Wright dengan tegas. Shevchenko tersenyum puas. Karena tidak dapat mengalahkanmu dengan kekerasan, aku akan menggunakan kekuatan resmi pemerintah negara Avalora untuk menindasmu. Shevchenko tidak percaya bahwa Alexander Blackwood merupakan tipe orang seperti Gusinski yang bisa melawan negara dengan kekuatannya sendiri. Seorang gubernur sudah cukup untuk menanganinya. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, apakah orang dari negara Zephyria yang berinvestasi di negara Avalora memiliki hak istimewa? Mereka bisa sembarangan melecehkan wanita. Dan tidak bisa memberinya pelajaran. Shevchenko berkata, aku tidak pernah melecehkan siapapun. Ini hanya karena kamu berpikir bahwa Nebula Innovations dapat memperoleh hak proyek konstruksi karena aku, sehingga kamu merasa benci dan menyerangku. Alexander Blackwood mendesah dan berkata, karena kalian semua mempercayai perkataan orang ini, memangnya kenapa kalau aku memukulinya? Ketika Alexander Blackwood mengucapkan kata-kata itu, dia tampak angkuh dan dingin, seolah tidak memandang siapapun.
Terlalu sombong, orang ini benar-benar terlalu sombong. Dia memukul orang dan masih berpikir dia memiliki alasan yang tepat. Tangkap dia sekarang juga, ikuti prosedur hukum, kita harus membuat pemberontak seperti dia mendapatkan pelajaran yang setimpal. Ya, kalau kita tidak menjadikannya contoh, siapa yang akan mau berinvestasi di provinsi Ashenport kita di masa depan? Tuan Patrick Wright, tolong segera hukum orang ini agar tidak merusak reputasi provinsi Ashenport kita. Semua orang berteriak dengan marah, meminta Patrick Wright untuk segera bertindak. Namun, Alexander Blackwood hanya tersenyum dingin dan berkata, kalian semua begitu mendukung Shevchenko hanya karena dia berinvestasi 2 triliun. Namun aku bisa membawa grup Snow International untuk berinvestasi 1 miliar dolar. Selain itu, reputasi grup Snow International jauh lebih besar daripada grup Wisdom Technology. Patrick Wright mendengarkan perkataan Alexander Blackwood, urat di dahinya mulai berdenyut tak terkendali. Sementara itu, Olivia Thatcher merasa tertarik, Alexander Blackwood benar-benar sangat pandai berlaga, tapi semakin keras dia berusaha terlihat hebat, pada akhirnya dia akan semakin menderita. Jonathan Ramsay mengkhawatirkan Alexander Blackwood. Kalau dari awal Alexander Blackwood mengakui kesalahannya dengan jujur, masih ada peluang untuk mengatasi situasi tersebut. Namun, Alexander Blackwood tidak hanya tidak mengakui kesalahan, sikapnya juga begitu angkuh, bahkan berbicara besar. Alexander Blackwood kemungkinan akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Bagaimana ini, Direktur Lunarid? Mereka ingin menyerang Direktur Alexander Blackwood. Gelika Wright tidak bisa membendung kekhawatirannya saat melihat hal ini. Jangan cemas, orang ini suka melakukan hal-hal seperti ini, Lunarid melirik Gelika Wright dengan acuh tak acuh. Gelika Wright berkata, apakah perlu aku bersaksi bahwa orang itu melecehkanku terlebih dahulu? Lunarid berkata, bagaimana kamu membuktikannya? Apakah ada rekaman video? Apakah ada bukti? Gelika Wright merasa putus asa. Shevchenko ingin menginvestasikan 2 triliun, semua orang sekarang ingin menjilatnya dan bersatu melawan Alexander Blackwood. Ini benar-benar membuatnya marah. Kenapa Bogdanov belum datang? Gelika Wright sangat panik dalam hati, dia tahu bahwa Bogdanov adalah satu-satunya harapan dalam situasi ini. Akhirnya, Patrick Wright dengan keras memukul meja, menghasilkan suara yang keras dan membuat semua orang terdiam. Direktur Alexander Blackwood, apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Apakah kamu pikir membual menyenangkan? Kata Patrick Wright dengan marah. Kamu memukul sekretaris Presidir Grup Snow International, apakah mereka masih mau mendengarkanmu dan berinvestasi? Ini adalah masalah logika yang sederhana, apakah kamu tidak mengerti? Bahkan jika kamu tidak melukai Ivanov, atas dasar apa grup Snow International harus mendengarkan kata-katamu dan berinvestasi? Patrick Wright sudah marah, dia merasa sikap Alexander Blackwood ini murni menantang otoritasnya sebagai gubernur. Alexander Blackwood tersenyum sinis dan berkata, kalau kamu terus memihak seperti itu, aku bisa menyebutmu bodoh. Ketika kata-kata ini keluar, hampir semua orang terkejut. Berbicara dengan gubernur seperti itu. Alexander Blackwood tak pernah menghiraukan pejabat-pejabat ini, karena dia memiliki kekuatan dan pemikiran yang kuat. Mereka hanya manajemen properti yang dipilih oleh semua orang. Kalau bos tidak puas, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan yang hangat. Sebagai bos, atas dasar apa takut dengan perusahaan manajemen properti? Bahkan Lunarid dan Gelika Wright pun tercengang, mereka tak pernah menyangka perkataan Alexander Blackwood akan begitu mengejutkan. Di dunia ini, siapa yang berani menghina seorang pejabat tinggi seperti ini? Jonathan Ramsay hanya bisa tersenyum masam, sebelumnya dia pernah dihina oleh Alexander Blackwood namun siapa sangka, Alexander Blackwood memiliki nyali yang begitu besar dan memaki gubernur. Jonathan Ramsay sudah lama melihat sikap sombong Alexander Blackwood, ia sama sekali tidak memandang orang yang berkuasa. Abigail Lawson yang selama ini diam-diam memperhatikan kejadian ini, hanya bisa menghela napas pelan. Dulu, dia akan menganggap Alexander Blackwood adalah idiot yang tidak pandai berkata-kata.
Namun sekarang, dia menyadari bahwa itu adalah keunikan yang dimiliki oleh Alexander Blackwood. Aku memiliki harga diri, tidak mau tunduk pada ketidakadilan. Bab 291 peran utama muncul. Patrick Wright marah besar dan hendak bicara. Tepat pada saat ini, Bogdanov masuk ke ruangan rapat. Tuan Bogdanov. Shevchenko segera membungkuk setelah melihatnya. Maaf, aku datang terlambat karena menerima panggilan telepon yang sangat penting, kata Bogdanov dengan tersenyum menyesal. Shevchenko berkata, Tuan Bogdanov, Anda datang pada waktu yang tepat. Si bajingan yang menyerang sekretarismu ini akan dihukum oleh Tuan Gubernur. Setelah mendengar itu, Bogdanov terkejut sejenak. Shevchenko berkata, orang ini sangat angkuh dan sama sekali tidak menghormati orang-orang dari negara Zefiria, tidak hanya memukul sekretaris Anda, tapi juga memukuliku. Sambil berbicara, dia menunjuk pipinya yang bengkak dan tampak sangat buruk. Bogdanov melihat wajah Shevchenko dan terkejut lagi. Orang yang angkuh dan berani tidak menghormati orang-orang dari negara Zefiria, harus diberi pelajaran berharga, tegas Shevchenko. Olivia Thatcher yang berada di samping tersenyum pada Bogdanov dan berkata, Tuan Bogdanov, jangan khawatir, pemerintah Provinsi Aschenport pasti akan memberikan penyelesaian yang adil dan objektif kepada semua orang. Patrick Wright juga segera memberi pernyataan, ia berkata dengan suara berat, Tuan Bogdanov yang terhormat, kami pasti akan menangani masalah ini dengan tegas, jangan khawatir. Shevchenko berbalik dan dengan tersenyum dingin menghadap Alexander Blackwood, dia berkata, sekarang, kenapa kamu masih tidak segera berlutut? Mungkin kalau kamu berlutut dan dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahanmu, lalu meminta maaf kepada kami, kamu masih bisa dibiarkan hidup, keras kepala hanya akan membawamu ke jalan kematian. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia kembali tersenyum pada Bogdanov dan berkata, orang ini bahkan membual dan mengatakan bahwa telah menarik investasi sebesar $1 miliar dari Snow International, dia benar-benar menganggap semua orang bodoh. Dia memukul sekretaris Anda, apakah Anda akan memberikan investasi padanya? Alexander Blackwood yang berada di samping tersenyum dan berkata pada Bogdanov, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Wajah Bogdanov menjadi gelap, dia berbalik, dengan cepat mengangkat tangan dan memberikan tamparan yang keras ke wajah Shevchenko. Shevchenko menjerit kesakitan, langsung terduduk di bawah setelah menerima tamparan keras dari Bogdanov, dengan tangan menutupi pipinya yang sakit, ia berkata dengan takut, Tuan Bogdanov, Anda terlalu ringan. Alexander Blackwood tersenyum pada Bogdanov. Kemudian, Alexander Blackwood mengangkat kakinya dan menendang Shevchenko yang terduduk di bawah. Tendangan itu langsung membuat Shevchenko tergelincir sejauh 3 hingga 5 meter, ia menabrak dinding, dan nyaris pingsan karena rasa sakit. Tempat itu langsung sunyi seketika, tidak ada seorang pun yang berbicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Bogdanov menyerang Shevchenko? Dan Alexander Blackwood dengan berani menendangnya? Tuan Alexander Blackwood, maaf, aku tak menyangka anjing ini begitu tak tahu diri, bahkan berani menyinggung Anda, kata Bogdanov dengan sedikit membungkuk kepada Alexander Blackwood, ekspresinya tampak tidak puas. Tidak apa-apa, jawab Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Ketika orang-orang mendengar perkataan Bogdanov dan melihat sikap hormatnya terhadap Alexander Blackwood, mereka semua syok. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Alexander Blackwood telah menyinggung Bogdanov? Bukankah Alexander Blackwood memukuli sekretarisnya? Bagaimana mungkin sekarang, Bogdanov memperlakukan Alexander Blackwood dengan sikap seperti itu? Kenapa dia begitu menghormati Alexander Blackwood? Kepala orang-orang berdengung, untuk sesaat mereka merasa kebingungan. Olivia Thatcher juga langsung tercengang, semua yang terjadi setelah kedatangan Bogdanov benar-benar di luar dugaannya. Luna Reed mengangkat bahu ke arah Gelika Wright dan berkata dengan santai, sekarang kamu sudah lihat, bukan? Sama sekali tidak perlu mengkhawatirkan orang ini. Gelika Wright terkejut, lalu mengangguk sambil tersenyum masam, Direktur Luna Reed memang hebat, bisa memprediksi hal seperti ini akan terjadi.
Abigail Lawson diam-diam menghela napas dalam hati, memang benar, setiap berada di saat kritis, Alexander Blackwood selalu bisa membalikkan keadaan. Shevchenko, sepertinya kamu terlalu sombong, tidak punya mata dan berani menyinggung siapa saja. Bogdanov menatap Shevchenko dan berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Bogdanov, aku. Darah mengalir dari sudut bibir Shevchenko, wajahnya penuh ketakutan, tidak tahu harus mengatakan apa. Bogdanov berkata dengan tenang, kali ini aku datang ke negara Avalora, sebenarnya atas undangan Solstice Holdings. Aku berencana untuk berinvestasi $1 miliar untuk membangun perusahaan di Provinsi Ashenport. Namun tampaknya pemerintah provinsi tidak senang dengan Tuan Alexander Blackwood. Jadi, apakah aku perlu mempertimbangkan ulang hal ini? Patrick Wright tersadar dan berkata, Tuan Bogdanov, kami tidak memiliki rasa ketidakpuasan apapun terhadap Tuan Alexander Blackwood. Pikiran semua orang tidak mampu mengikuti. Alexander Blackwood jelas-jelas telah menyinggung Bogdanov, tapi sekarang Bogdanov justru mendukungnya, sungguh tak masuk akal. Tuan Alexander Blackwood, menurutmu harus bagaimana? Tanya Bogdanov kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata kepada Patrick Wright, aku membantu Bogdanov memberi pelajaran pada anjingnya, Tuan Gubernur seharusnya tidak keberatan, bukan? Patrick Wright berdeham, merasa sedikit canggung, lalu berkata, aku tentu saja tidak keberatan. Kalau demikian apa masalahnya? Aku benar-benar tidak mengerti kenapa semua orang begitu emosional sebelumnya. Aku hanya memberi pelajaran pada seekor anjing, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Wajah semua orang yang hadir memerah. Tadi mereka semua mendukung Shevchenko, alhasil, sekarang muncul Bogdanov yang lebih hebat dan menginjak-injak Shevchenko seperti kotoran anjing. Shevchenko tersentak dan buru-buru berkata, Tuan Bogdanov, aku juga bersedia menerima undangan dari Solstice Holdings dan berinvestasi di sini untuk membangun pabrik. Olivia Thatcher terkejut setelah mendengar ini. Tuan Gubernur, aku bersedia berinvestasi $1 miliar di Provinsi Ashenport untuk mendirikan pabrik. Mohon berikan aku dukungan kebijakan dan fasilitas yang baik. Bogdanov tidak menghiraukan Shevchenko dan dengan tenang berkata kepada Patrick Wright. Baiklah, tidak masalah. Jawab Patrick Wright dengan senang hati. Snow International adalah salah satu perusahaan terbesar di negara Zephyria dan sangat terkenal di tingkat global. Kalau mereka datang untuk berinvestasi dan mendirikan pabrik di Provinsi Ashenport, maka misi Patrick Wright sempurna, pada saat itu bahkan dapat menarik lebih banyak perusahaan yang bagus. Aku juga bersedia berinvestasi 2 triliun uang negara Avalora, untuk mendirikan perusahaan di Provinsi Ashenport. Tentu saja, ini adalah undangan dari Solstice Holdings, Shevchenko juga buru-buru berkata. Alexander Blackwood tersenyum kepada Patrick Wright dan berkata, Tuan Gubernur, bagaimana menurutmu? Aku telah membawa perusahaan asing berkualitas tinggi ke sini, apakah proyek pelabuhan laut dalam seharusnya diberikan kepada Solstice Holdings? Patrick Wright tidak meragu, ia mengayunkan tangannya dengan kuat dan berkata, tidak masalah. Proyek pelabuhan laut dalam ini akan dipimpin oleh Solstice Holdings dan diberikan hak istimewa sebesar 70%. Orang-orang yang hadir terdiam seketika. 70% berarti hampir 100 triliun. Awalnya mereka berpikir bahwa Olivia Thatcher sudah pasti menang, tapi siapa sangka, tiba-tiba muncul Bogdanov. Bahkan Shevchenko yang seharusnya diundang oleh Olivia Thatcher, pada saat kritis juga berpindah kubu. Sekarang usaha dan kerja keras Nebula Innovation sia-sia, bahkan memberikan keuntungan kepada Solstice Holdings, ini benar-benar membuat orang tidak tahu harus berkata apa. Bab 292 Aliansi Bisnis. Setelah mendengar pengumuman ini dari Patrick Wright, Luna Reed tanpa sadar menggenggam erat tangannya dan dengan keras mengayunkannya. Akhirnya berhasil. Luna Reed bersorak gembira dalam hati. Dengan adanya proyek ini, sejumlah pengusaha lokal di Provinsi Ashenport pasti akan berpihak kepadanya. Wajah Olivia Thatcher langsung memucat seakan baru saja memakan lalat mati. Dia sebelumnya yakin akan menang,
bahkan mengumumkan kemenangan di depan Alexander Blackwood dan yang lainnya. Namun siapa sangka, kali ini dia mendapatkan tamparan yang keras di wajahnya sendiri. Kehilangan proyek yang awalnya sudah pasti dimenangkan ini membuat Olivia Thatcher merasa sangat terpukul. Pada saat yang sama, ada perasaan cemas yang samar-samar muncul di dalam hatinya. Apakah Alexander Blackwood benar-benar menjadi ancaman yang begitu besar? Mampu membuat Solstice Holdings bangkit dari keterpurukan. Proyek pelabuhan laut dalam ini adalah proyek besar yang membutuhkan beberapa tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Luna Reed juga harus menyuntikkan dana di tahap awal. Bagaimana dia bisa menandingi dana dari aliansi bisnis kita? Olivia Thatcher menunjukkan ekspresi dingin. Kecuali jika dia bisa menyelesaikan proyek dengan cepat dalam proses perang dagang dan mendapatkan uang dari pemerintah, kalau tidak, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Membiarkan Solstice Holdings mendapatkan proyek ini, bagiku itu adalah hal yang bagus, karena ini akan membuat dana mereka tersebar. Olivia Thatcher menganalisis dengan tenang dan pada saat yang sama menghibur dirinya sendiri dengan alasan semacam itu. Ada keuntungan dan kerugian, jadi jangan panik. Bogdanov langsung menandatangani kontrak investasi, yang membuat para pengusaha yang hadir bersorak dan bertepuk tangan. Patrick Wright juga sangat senang. Mendapatkan perusahaan besar seperti Grup Snow International pasti akan meningkatkan pencapaian politiknya secara signifikan. Lain kali kalau kamu berani menyinggung Tuan Alexander Blackwood lagi, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu. Bogdanov menatap Shevchenko dan berkata dengan suara rendah. Aku mengerti, Tuan Bogdanov, aku pasti tidak akan menyinggung Tuan Alexander Blackwood lagi. Shevchenko segera berkata. Dia telah memutuskan bahwa selama dia berada di negara Avalora, dia harus bersikap rendah hati dan menghindari konflik yang tidak perlu agar tidak menimbulkan masalah lebih banyak dan menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Alexander Blackwood tersenyum pada Olivia Thatcher dan berkata, Direktur Olivia, kamu sebelumnya berbicara dengan sangat yakin, mengatakan bahwa proyek pelabuhan laut dalam ini pasti akan menjadi milikmu. Namun sekarang, kenapa proyek pelabuhan laut dalam ini jatuh ke tangan Solstice Holdings kami? Olivia Thatcher sangat kesal dan membalas perkataannya dengan dingin, Alexander Blackwood, jangan pikir kamu sudah memenangkan segalanya hanya dengan mengambil sedikit keuntungan dalam hal ini. Siapa yang akan tertawa di akhir, itu masih belum tentu. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata, kamu pasti akan berlutut dan memohon kepadaku. Kata-kataku ini masih sama. Aku harap kamu bisa memukul wajahku. Olivia Thatcher menghentakkan kakinya dengan dingin dan pergi begitu saja. Menetap di tempat ini hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya sangat memalukan ketika diingat kembali. Alexander Blackwood menyaksikan Olivia Thatcher pergi dari tempat pertemuan dan tanpa sadar tersenyum. Orang-orang selalu menganggapnya seperti katak, dia sangat ingin tahu bagaimana ekspresi Olivia Thatcher ketika dia terjebak dalam perangkap. Apakah dia masih bisa mempertahankan sikap sombongnya seperti sebelumnya? Pada saat ini, Patrick Wright merasa agak canggung ketika berhadapan dengan Alexander Blackwood. Bagaimanapun, dia tadi menegur Alexander Blackwood dan membuat situasi menjadi kaku. Selain itu, mulut Alexander Blackwood ini benar-benar beracun. Dia bahkan menggunakan kata-kata kasar seperti idiot dan bodoh untuk memakinya. Masalah ini bisa dianggap selesai. Konferensi berlanjut seperti biasa, dengan pidato-pidato membosankan yang tidak penting. Setelah menandatangani kontrak, Bogdanov juga meninggalkan tempat tersebut. Pekerjaannya sangat padat, jadi dia tidak punya waktu untuk menghadiri acara yang membosankan seperti ini. Tidak tahu berapa kali aku harus menghadiri konferensi semacam ini setiap tahun, dan aku harus hadir. Ini benar-benar menjengkelkan, kata Luna Reed sambil duduk di kursi dan menguap, wajahnya terlihat lelah. Setelah mendapatkan proyek pelabuhan laut dalam, dia merasa benang tegang di hatinya sepenuhnya telah mengendur. Kemudian, rasa kantuk melanda bagaikan gelombang pasang,
membuat kelopak matanya terasa sangat berat. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata, "Kamu boleh tidak hadir." Luna Reed menjawab dengan tenang, "Tidak hadir." Tidak hadir berarti tidak menghormati beberapa pimpinan. Mereka punya banyak cara untuk memberiku pelajaran. Semua pengusaha lain hadir, hanya kamu yang tidak hadir. Apa maksudmu? Hehe, apakah kamu pikir berbisnis semudah itu, bisa berbuat sesuka hati seperti dirimu? Luna Reed sebenarnya cukup iri pada Alexander Blackwood. Dia bisa mengungkapkan emosinya dengan bebas, melakukan apapun yang diinginkan. Meskipun terkadang tampak tidak memikirkan konsekuensinya, tapi Luna Reed merasa seperti itu sangat leluasa. Luna Reed memiliki beban yang terlalu banyak dan terlalu berat, sehingga tidak bisa sebebas Alexander Blackwood. Mendengarkan pidato pemimpin departemen bisnis, Luna Reed merasa seolah-olah sedang mendengar biksu membaca kitab dan membuat dirinya ingin tidur, kepalanya berdengung. Tak lama kemudian, kepalanya mulai mengangguk-angguk, kelopak matanya pun sudah sedikit tidak bisa terangkat. Di sisi lain, Gelika Wright sangat serius, bahkan dia sedang membuat catatan, mungkin menganggap ini sebagai kesempatan belajar yang baik. "Aku akan tidur sebentar, sudah tidak tahan lagi." Luna Reed berbisik rendah, langsung meletakkan kepalanya di bahu Alexander Blackwood, menutup matanya dan tidak peduli dengan apapun. Alexander Blackwood merasa sedikit tak berdaya, kalau para pimpinan yang picik melihatnya tidur di konferensi besar seperti ini, mereka pasti akan membencinya, bukan? Luna Reed memang terlalu lelah akhir-akhir ini, dia tidak bisa beristirahat dengan baik, bahkan saat duduk dan bersandar di bahu Alexander Blackwood, dia juga tidur dengan sangat nyenyak. Apakah Direktur Luna Reed tertidur? Gelika Wright berbalik, ketika melihat Luna Reed bersandar di bahu Alexander Blackwood, dia terkejut. Ya, mungkin dia tidak beristirahat akhir-akhir ini, Alexander Blackwood tersenyum. Gelika Wright langsung mengeluarkan ponselnya dan langsung membuka kamera. Alexander Blackwood membelalakkan matanya, "Apa yang kamu lakukan?" Gelika Wright tertawa, "Aku akan mengambil foto, kalau kamu berani membuliku lagi, aku akan menunjukkan foto ini kepada Sophia Caldwell." Alexander Blackwood tersenyum jahat, "Kalau kamu tidak takut aku memukulmu, maka foto saja. Dan, siapa yang memintaku untuk memeluknya sebentar tadi? Kalau kamu berani, katakan juga kepada Sophia Caldwell." Mendengar perkataan Alexander Blackwood, Gelika Wright terkejut dan bergidik, dia jadi takut, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Baiklah, aku hanya bercanda, kamu benar-benar pelit, bahkan tidak bisa diajak bergurau." Alexander Blackwood mendengus dingin, dia harus mengambil tindakan keras terhadap Gelika Wright, kalau tidak, dia pasti akan menjadi-jadi. Sementara itu, berita tentang Solstice Holdings, mendapatkan hak utama proyek pelabuhan laut dalam sudah menyebar. Setelah mendengar berita ini, semua orang terkejut, tidak ada yang mengira bahwa Olivia Thatcher yang pasti menang harus kalah dari Luna Reed. Tampaknya, aliansi bisnis Nebula Innovations belum tentu bisa mengalahkan Solstice Holdings. Pikiran semua orang menjadi skeptis pada saat ini, terutama mereka yang telah menginvestasikan banyak uang dalam aliansi bisnis Nebula Innovations. Setelah mendapatkan berita tersebut, Sophia Caldwell segera mengirim pesan kepada Alexander Blackwood, memberi selamat sekaligus memberikan pujian. Akhirnya, konferensi memasuki tahap penutup. Pemerintah provinsi mengundang tamu terhormat untuk memberikan pidato, kedua tamu tersebut adalah dua wanita cantik. Salah satunya adalah Abigail Lawson, sedangkan yang lain adalah bintang terkenal Felice Archer yang sebelumnya dipaksa berlutut oleh Alexander Blackwood saat Luna Reed mengadakan pesta di Manor Azure Peak. Bab 293 membawa pulang ke rumah. Awalnya, Patrick Wright ingin mengundang Luna Reed, tapi Luna Reed menolak dengan alasan tidak berminat. Jadi, dia harus memilih Abigail Lawson sebagai alternatif, karena wanita pengusaha cantik asli provinsi Ashenport tidak terlalu banyak, terlebih lagi yang terkenal. Felice Archer sendiri adalah seorang bintang terkenal dengan penampilan yang luar biasa, dia tampil dengan tenang dan percaya diri setelah naik panggung.
Abigail Lawson juga menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan pesona dirinya, jadi dia juga tampil dengan sangat baik. Pidato kedua wanita cantik ini membuat para pengusaha di bawah panggung menjadi bersemangat dan memberikan tepuk tangan meriah. Sekarang, aku umumkan bahwa konferensi investor Provinsi Ashenport secara resmi ditutup. Felice Archer memegang mikrofon dan tersenyum kepada semua orang. Saat dia berbicara, tirai di panggung tiba-tiba berderak. Alexander Blackwood tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Hati-hati, cepat menyingkir. Alexander Blackwood berteriak kepada Abigail Lawson. Abigail Lawson terkejut, lalu secara refleks melangkah 2 langkah ke samping. Dia sendiri tidak tahu kenapa dirinya begitu patuh. Saat dia baru saja melangkah ke langkah ketiga, tirai tidak tahan lagi dan ambruk, menimbulkan teriakan ketakutan dari orang-orang yang hadir. Felice Archer tidak merespons dengan cepat, langsung tertimpa oleh tirai, bahkan tidak sempat berteriak, dia langsung pingsan begitu saja. Abigail Lawson merasa terkejut dan ketakutan, untung saja tadi dia mendengarkan perkataan Alexander Blackwood dan melangkah 2 langkah ke samping, kalau tidak, dirinya mungkin juga akan tertimpa tirai itu. Orang-orang dari pihak pemerintah provinsi terkejut melihat kejadian ini, kemudian mereka berbondong-bondong mendekat untuk mengangkat tirai yang berat dan menyelamatkan Felice Archer yang tertimpa di bawahnya. Felice Archer segera dibawa ke ambulans dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Wajah Patrick Wright sangat tidak enak dipandang, dia langsung mencari orang yang bertanggung jawab di tempat kejadian dan melampiaskan kemarahannya, hingga membuat lawan bicaranya merasa tak berdaya dan sangat kesulitan. Terima kasih, kalau bukan karena kamu mengingatkanku tadi, aku mungkin juga harus masuk rumah sakit seperti dia. Abigail Lawson dengan penuh rasa terima kasih berkata kepada Alexander Blackwood, ia sangat berterima kasih pada Alexander Blackwood karena sudah memperingatkannya. Tidak masalah, Alexander Blackwood hanya tersenyum, tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dalam kejadian ini hanya bisa mengatakan Felice Archer tidak beruntung dan terlalu sial. Awalnya itu adalah momen untuk menonjolkan diri, tapi sayangnya berubah menjadi kejadian malang. Namun, Alexander Blackwood sama sekali tidak memiliki simpati terhadap wanita ini. Wanita ini jahat dan kejam, dia juga merupakan duta Nebula Innovations. Bahkan jika dia mati, Alexander Blackwood juga tidak akan meliriknya terlalu banyak. Setelah konferensi selesai, semua orang pulang masing-masing. Luna Reed meregarikan tubuhnya, lalu berbalik dan berkata kepada Alexander Blackwood, kamu dan sekretaris Gelika Wright ikut denganku. Aku akan mengajak kalian makan, pelayan sudah menyiapkan semuanya. Alexander Blackwood langsung setuju tanpa ragu, tapi Gelika Wright menggelengkan kepala, sekarang aku ingin pulang dan istirahat. Direktur Alexander Blackwood, kamu pergi saja sendiri. Dia merasa lelah baik secara fisik maupun mental, dan wajahnya juga sedikit bengkak. Dia tidak ingin tampil di luar lagi. Aku akan melindungimu dengan baik kelak. Tidak akan terjadi kejadian seperti ini lagi. Bagaimana bisa aku membiarkan orang lain membuli sekretarisku? Alexander Blackwood menepuk-nepuk bahu Gelika Wright, dan menghiburnya. Aku adalah sekretaris Presidir, bukan sekretarismu sendiri. Gelika Wright menjawab dengan angkuh. Namun, kata-kata Alexander Blackwood agak membuat jantungnya berdegup kencang, setidaknya membuat hatinya bergetar tanpa alasan yang jelas. Apa yang lebih menggoda daripada seorang pria mengatakan kepada seorang gadis, aku akan melindungimu kelak. Setelah mengantarkan Gelika Wright pulang, Alexander Blackwood tiba di kediaman Luna Reed, sebuah villa bergaya klasik dengan 3 gerbang. Biaya pembuatan satu gerbang diperkirakan mencapai beberapa miliar. Rumah ini mungkin tidak lebih murah dari Istana Langit Azure Peak tempatku tinggal sekarang. Alexander Blackwood mengamati dengan kagum. Selamat datang, Direktur Alexander Blackwood. Aku adalah kepala pelayan di sini, Sam, seorang pria tua berjas berjalan keluar, rambutnya putih, tapi semangatnya masih kuat, jelas merupakan kepala pelayan di rumah Luna Reed. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Sam, dan berkata,
Halo, Sam. Senang bertemu dengan Anda. Aku membawa sedikit teh, ambillah. Sam tampak sangat gembira dan berkata, Direktur Alexander Blackwood sudah terlalu sungkan. Ayo, masuk. Setelah masuk, ada taman kaca yang besar. Di sini harum bunga tercium, dan hanya ada jalan setapak batu kuno yang mengarah ke pintu kedua. Setelah pintu kedua, di sebelah kiri ada kolam buatan dengan gunung tiruan untuk mengumpulkan angin dan air, di dalamnya terdapat ikan koi berenang ke sana kemari. Sedangkan di sebelah kanan terdapat paviliun yang dihiasi dengan ukiran kayu, tempat yang sangat cocok untuk minum teh. Setelah melewati pintu ketiga, itu adalah bagian dalam villa. Di dalamnya sangat mewah dan megah, bahkan tidak kalah dengan istana. Lampu gantung kristal di tengah ruang tamu nilainya diperkirakan mencapai miliaran. Cekak, benar-benar sultan, kata Alexander Blackwood dengan santai. Dia merasa bahwa meskipun dekorasi, istana langit Azure Peak, tempat tinggalnya sekarang terlihat hebat, tapi tempat ini masih lebih luar biasa. Sam tersenyum, rumah ini dirancang dan dibangun oleh Tuan Besar sendiri. Tuan Besar dulunya mempelajari bangunan gaya kuno dan sangat menguasai teknik ini. Alexander Blackwood mengangguk. Sam lanjut berkata, Direktur Alexander Blackwood, Anda adalah teman pria pertama yang Nona ajak ke sini. Sangat senang Nona memiliki seorang teman seperti Anda. Alexander Blackwood terkejut, tak disangka dirinya adalah teman pria pertama yang diundang oleh Lunarid. Namun, kalau Lunarid mengetahui bahwa Alexander Blackwood menggunakan kata-kata seperti itu, dia mungkin akan langsung menendang Alexander Blackwood keluar dari villa. Sam menuangkan teh untuk Alexander Blackwood, lalu memintanya duduk sebentar. Tak lama kemudian, Lunarid keluar. Dia telah mengganti pakaian santai yang longgar, rambutnya sedikit berantakan, tapi dia tidak peduli, memancarkan keanggunan yang jarang terlihat. Sudah datang. Ayo makan, hari ini bisa minum 2 gelas untuk merayakan keberhasilan kita. Lunarid menganggukkan kepala ke Alexander Blackwood dan berkata, makan kali ini tidak terjadi apa-apa yang istimewa, hanya berlangsung dengan sederhana. Setelah selesai makan, Alexander Blackwood bersiap untuk pamit. Sam mengantarnya dengan sopan sampai keluar. Direktur Alexander Blackwood, sering-sering datang berkunjung ya, teman Nona sangat sedikit, sulit untuk menemukan seseorang untuk diajak bicara. Sam sangat antusias terhadap Alexander Blackwood, ia menjabat tangan Alexander Blackwood dan mengguncangnya berkali-kali. Kalau dia tidak mengundangku, bagaimana aku berani datang? Alexander Blackwood tersenyum sambil menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Nona pemalu, sulit untuk mengatakannya. Kamu adalah seorang pria, jadi lebih berinisiatiflah, kata Sam sambil tersenyum. Alexander Blackwood terdiam sejenak, lalu Sam berkata, karena Nona bersedia mengundangmu untuk makan di rumah, maka lain kali langsung datang saja, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Aku menyaksikannya tumbuh besar, aku yang paling mengerti karakternya. Alexander Blackwood hanya bisa mengiyakannya. Sam mencatat nomor telepon Alexander Blackwood dan berkata, kalau ada apa-apa, aku bisa langsung menghubungi Anda. Alexander Blackwood berkata, Pak Sam sudah terlalu sungkan. Aku adalah teman baik Dera, dia telah banyak membantuku, jadi aku membantu Direktur Lunarid dan Solstice Holdings adalah hal yang wajar. Sam menyaksikan Alexander Blackwood pergi dengan penuh senyuman. Ini adalah pertama kalinya Lunarid membawa teman pria ke sini, membuatnya merasa bahwa hubungan mereka tidak biasa. Alexander Blackwood makan di rumah Lunarid dengan santai, sedangkan Abigail Lawson menghadapi masalah. Dia baru saja pulang, tak lama kemudian seorang pria paruh baya langsung mendobrak masuk dengan membawa beberapa pengawalnya. Bab 294 Menahan Amarah. Siapa Abigail Lawson? Pria paruh baya itu masuk dan bertanya dengan wajah penuh amarah. Alfred Lawson terkejut dan mengenali pria paruh baya itu. Dia adalah seorang pengusaha dari ibu kota yang memiliki aset triliunan, namanya adalah Vincent Devando. Direktur Vincent Devando, apa yang membawa Anda ke sini? Ada urusan apa mencari putriku?
Tanya Alfred Lawson sambil tersenyum. Abigail Lawson adalah putrimu. Suruh dia keluar sekarang. Juga, kata Vincent Devando tanpa bersikap sungkan. Abigail Lawson keluar dan mengemit, dia bertanya, Direktur Vincent Devando, ada apa Anda mencariku? Kapan aku menyinggung Anda? Dia belum pernah bertemu dengan Vincent Devando sebelumnya dan sama sekali tidak tahu kenapa Vincent Devando datang dengan marah-marah. Gabriela Morgan juga tersenyum dan berkata, Direktur Vincent Devando, putri kami tidak menyinggung Anda, bukan? Menghadapi orang besar seperti Vincent Devando yang memiliki latar belakang ibu kota dan kekayaan triliunan, mereka sama sekali tidak berani menyinggungnya. Devando Group dengan mudah dapat menghancurkan Lawson Enterprises yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, jadi mereka harus menahan diri meskipun Vincent Devando tidak sopan. Tidak menyinggungku. Abigail Lawson, kamu pikirkan sendiri. Kata Vincent Devando dengan tersenyum sinis. Aku benar-benar tidak pernah menyinggung Direktur Vincent Devando, bahkan tidak pernah berkata buruk tentang Direktur Vincent Devando. Ini adalah pertemuan pertama kita. Abigail Lawson berkata dengan tersenyum masam, dia harus mengalah menghadapi orang seperti Vincent Devando yang mendominasi. Matanya Vincent Devando menjadi dingin, dan berkata, hari ini, apa yang terjadi antara kamu dan Felix Archer di konferensi investor, apakah kamu tidak tahu? Abigail Lawson terdiam, tidak tahu apa hubungan insiden itu dengan dirinya. Alfred Lawson yang berada di samping segera berkata, Abigail Lawson, ayo bicara, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Abigail Lawson berkata, aku tidak melakukan apa-apa, kami hanya diundang oleh pihak penyelenggara untuk berpidato di panggung. Hanya saja, tirai di langit-langit tiba-tiba runtuh. Aku menghindar, tapi Felix Archer tidak sempat menghindar. Vincent Devando mengangguk, tersenyum sinis, dan berkata, jadi, apakah kamu masih berani mengatakan perkataan bodoh seperti kamu tidak menyinggungku? Abigail Lawson benar-benar bingung dan berkata dengan kaget, Aku tidak melakukan apa-apa, bagaimana aku bisa menyinggungmu? Vincent Devando berkata, Felix Archer adalah putri angkatku, apakah kamu tidak menyinggungku? Abigail Lawson berkata, tirai itu runtuh bukan karena aku. Selain itu, saat itu aku tidak melakukan apa-apa terhadap Felix Archer, aku menghindar sendiri. Alfred Lawson yang berada di samping juga merasa lega, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan Abigail Lawson. Gabriela Morgan juga merasa sama, dia merasa Vincent Devando salah paham tentang situasi ini, sekarang permasalahan sudah dijelaskan, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, Vincent Devando tersenyum sinis dan berkata, tirai runtuh, kenapa kamu tidak mendorong Felix Archer menjauh? Kenapa kamu memilih untuk menghindar sendiri? Abigail Lawson dengan gentir berkata, menghindar dari bahaya adalah naluri manusia, aku dengan refleks menghindar adalah hal yang normal, bukan? Vincent Devando dengan dingin berkata, dasar jalang, atas dasar apa kamu menghindar? Kenapa Felix Archer yang terluka? Bukankah itu karena kamu tidak mendorongnya tepat waktu? Kalau kamu mendorongnya menjauh, apakah dia akan tertimpa tirai dan terluka? Logika aneh Vincent Devando membuat kepala Abigail Lawson pusing, tapi mengingat kekuasaan dan statusnya, dia tidak bisa melawannya dan hanya bisa menahan kekesalannya. Alfred Lawson yang berada di samping buru-buru berkata, Direktur Vincent Devando, ini tidak bisa menyalahkan Abigail Lawson. Itu adalah tanggung jawab pihak penyelenggara, bukan tanggung jawabnya. Ini adalah tanggung jawabnya, kalau dia mendorong Felix Archer menjauh saat itu, maka tidak ada masalah. Kata Vincent Devando dengan keras kepala. Saat itu, aku hanya tidak ingin tertimpa, jadi aku menghindar, itu saja, kata Abigail Lawson. Tidak ingin tertimpa. Kamu yang bukan apa-apa, bagaimana bisa dibandingkan dengan putri angkatanku yang tercinta? Kalau kamu mati tertimpa, itu pantas bagimu, tapi Felix Archer yang tertimpa, itu kesalahanmu. Kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya karena kamu tidak berusaha menyelamatkannya, bahkan jika kamu mati tertimpa, itu tidak masalah,
malah akan mendapatkan gelar pahlawan. Sekarang kamu sehat sentosa, sementara Felix Archer terluka parah karena tertimpa, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Saat berbicara, Vincent Devando sudah menggenggam kera Abigail Lawson dan wajahnya penuh dengan ekspresi jahat. Alfred Lawson dan Gabriella Morgan ketakutan, mereka ingin membantu, tapi mereka langsung ditahan oleh pengawal yang dibawa oleh Vincent Devando. Plak plak plak. Vincent Devando mengangkat tangannya dan menamparkan Abigail Lawson, suara tamparan jelas terdengar, membuat Abigail Lawson pusing dan bibirnya terbelah. Apakah kamu salah? Tanya Vincent Devando. Aku tidak salah. Abigail Lawson menangis kesal. Vincent Devando tertawa dingin dan dengan kasar meninju perut Abigail Lawson, hampir membuatnya muntah darah. Aku salah, Direktur Vincent Devando, semuanya adalah kesalahanku, tolong lepaskan aku. Abigail Lawson tidak tahan dengan kekerasan seperti ini dan mengakui kesalahan dengan gigi terkatup. Pada saat ini, meskipun merasa sedih, dia tak kuasa berpikir, kalau Alexander Blackwood ada di sini, apakah dirinya akan dipukul hingga seperti ini. Sekretaris Bogdanov yang mengganggu Gelika Wright bahkan dipukul oleh Alexander Blackwood hingga setengah mati, dan pada akhirnya Bogdanov bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kalau Alexander Blackwood berada di sini, apakah Vincent Devando akan memukul dirinya? Apakah Vincent Devando masih akan begitu arogan? Abigail Lawson yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyesal, pada saat ini, mulai merasakan penyesalan. Dia menyesali sikapnya yang kejam sebelumnya, dan menyesal telah mengabaikan pria yang sangat peduli padanya. Vincent Devando mengangguk puas, baiklah, setidaknya kamu menyadari kesalahanmu. Jadi, bagaimana kamu akan mengganti kerugian Felix Archer? Abigail Lawson benar-benar terkejut, tidak hanya dipaksa untuk mengakui kesalahan, tapi sekarang dia juga diminta untuk mengganti kerugian Felix Archer. Direktur Vincent Devando, mohon berhenti, jangan pukul dia lagi. Abigail Lawson sudah sedewasa ini, kami bahkan tidak tega memukulnya. Gabriella Morgan langsung menangis, sangat putus asa. Vincent Devando tidak peduli dengan permohonannya, hanya dengan dingin berkata kepada Abigail Lawson, kalau Felix Archer terluka parah dan tidak bisa melayaniku, maka kamu harus menjadi putri angkatku. Selama periode ini, kamu akan menggantikan peran Felix Archer dan berada di sisiku. Ketika dia pulih, kamu bisa pergi. Paham? Abigail Lawson ketakutan hingga gemetaran, ia segera berkata, tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Di dunia ini, belum ada wanita yang berani menolakku seperti itu. Kamu tahu bahwa kamu sudah salah, tapi masih berani mengatakan tidak bisa. Apakah kamu tidak menghormatiku? Vincent Devando marah besar, meraih kerah baju Abigail Lawson, lalu membuangnya dengan kasar, menjatuhkannya ke lantai. Saat jatuh, belakang kepala Abigail Lawson terbentur ke lantai dengan keras, dia merasa pandangannya gelap dan kepalanya berdengung, kemudian langsung pingsan di tempat. Berpura-pura mati ya. Vincent Devando melihat Abigail Lawson pingsan, tapi masih tidak puas. Dia menendangnya dengan keras lagi. Namun, Abigail Lawson tidak merespons ketika ditendang, membuat Vincent Devando terkejut, akhirnya dia tidak melanjutkan serangannya lagi. Vincent Devando, aku bunuh kamu. Alfred Lawson berteriak marah. Sampah, apakah kamu pikir kamu layak? Vincent Devando tertawa dingin dan menendang perut Alfred Lawson. Alfred Lawson muntah darah dan langsung jatuh berlutut di tanah, seperti udang yang menggulung. Bab 295 memaksa. Vincent Devando merapikan pakaiannya yang berantakan dengan acuh tak acuh, lalu melirik Abigail Lawson yang pingsan. Vincent Devando melihat ada darah mengalir di bagian belakang kepalanya, sangat jelas dia terluka cukup parah. Setelah dia sembuh, bawa dia ke tempatku. Jangan coba-coba mempermainkanku, atau aku akan memusnahkan seluruh keluarga kalian. Ucap Vincent Devando dengan dingin. Dia melambaikan tangan dan meninggalkan rumah Abigail Lawson dengan pengawalnya. Gabriella Morgan menangis sambil menghubungi nomor rumah sakit, meminta mereka untuk segera mengirimkan ambulans.
Alfred Lawson, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menyerahkan Abigail Lawson kepada orang seperti Vincent DeVando? Huhuhu. Dia terlalu kejam, ini sama sekali bukan kesalahan Abigail Lawson. Pada saat ini, Gabriella Morgan sudah sangat panik. Di hadapan seseorang seperti Vincent DeVando, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan. Alfred Lawson batuk berulang kali dan akhirnya merasa lebih baik. Dia mendengus dengan kesal dan berkata, "Aku akan merendahkan diri dan menelepon Alexander Blackwood untuk meminta bantuannya." Keluarga Lawson sekarang menjadi bahan ejekan di kota Evermore. Bagaimanapun, berita tentang Alexander Blackwood yang menginvestasikan 10 miliar dolar sudah menjadi rahasia umum. Mereka merendahkan Alexander Blackwood dan meminta Abigail Lawson bercerai dengannya. Hal ini membuat semua orang mengejek dan mengatakan orang-orang keluarga Lawson buta dan merendahkan orang. Dalam beberapa hari terakhir, untuk menghindari rasa canggung, Alfred Lawson belum menghubungi Alexander Blackwood sama sekali. Ambulans dari rumah sakit segera datang, dan baik Alfred Lawson maupun Abigail Lawson dibawa ke rumah sakit. Alfred Lawson hanya mengalami luka ringan di bagian luar, tapi Abigail Lawson terluka cukup serius, terutama pada bagian kepala, dan tidak diketahui kapan dia akan sadar. Alfred Lawson, apakah putrimu sudah dibawa ke rumah sakit? Kalau dia sembuh, ingatlah segera mengirimkannya ke tempatku. Aku tidak bercanda denganmu. Kalau kamu tidak mengirimnya ke tempatku, bersiap-siaplah untuk menguburkan seluruh keluargamu. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Alfred Lawson baru saja selesai dirawat dan menerima panggilan telepon dari Vincent DeVando. Vincent DeVando, kamu sudah sangat keterlaluan. Alfred Lawson berteriak marah. Namun, Vincent DeVando langsung mengakhiri panggilan telepon tanpa memedulikannya. Tak lama kemudian, David Lawson, Levina Lawson, dan yang lainnya tiba di rumah sakit. David Lawson menunjuk Alfred Lawson dan marah besar, "Alfred Lawson, apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyinggung Direktur Vincent DeVando dari DeVando Group. Apakah kamu tahu bencana apa yang akan ditimbulkan bagi keluarga Lawson?" Alfred Lawson menggertakkan giginya dan berkata, "Ini bukan kesalahan keluarga kami, ini sepenuhnya karena Vincent DeVando terlalu mendominasi." David Lawson dengan dingin berkata, "Bukan kesalahanmu." Sekarang Vincent DeVando menyebut nama Abigail Lawson. Setelah dia sadar, langsung serahkan dia kepada Vincent DeVando. "Apa? David Lawson, apakah kamu masih saudaraku? Apakah kita masih keluarga? Kamu ingin aku melakukan hal seperti itu?" Alfred Lawson sangat marah. "Apakah kita harus mengorbankan seluruh keluarga Lawson untuk putrimu yang tidak berguna itu?" "Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan yang keras, kami bisa melakukannya untukmu. Kesialan ini ditimbulkan olehnya, kami tidak ingin ikut menanggungnya bersamanya." Ekspresi David Lawson dingin, dia sama sekali tidak memedulikan ikatan keluarga. Levina Lawson yang berada di samping juga berkata dengan dingin, "Ayahku benar, atas dasar apa kami harus memikul kesalahan yang dilakukan Abigail Lawson? Saat itu dia sudah seharusnya berdiri di sana dan membiarkan tirai itu menimpanya, itu malah tidak akan menimbulkan masalah." Alfred Lawson ditindas oleh Vincent DeVando, itu bisa dimaklumi, tapi dia tak menyangka bahwa kerabatnya sendiri juga demikian. Dia marah besar hingga hampir pingsan. "Pasien sudah sadar, kalian bisa masuk untuk melihatnya sekarang." Pada saat ini, seorang dokter keluar dan berkata. David Lawson mengerutkan kening, "Sudah sadar. Bagus, sekarang segera kirim dia ke Direktur Vincent DeVando." Gabriella Morgan berteriak, "Aku mau lihat siapa yang berani. Kalau kalian berani menyentuh Abigail Lawson, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menyeret kalian semua mati bersama. Hanya dengan kekuatan kalian. Apakah kalian bisa melawan orang yang lebih berkuasa daripada kalian?" David Lawson menghina dengan dingin. Semua orang segera masuk ke dalam ruang rawat inap, dan melihat Abigail Lawson berbaring miring, kepalanya terbungkus perban, matanya menatap ke pintu masuk dengan terbengong.
Alfred Lawson sangat syok ketika melihat keadaan Abigail Lawson ini. Abigail Lawson, bagaimana keadaanmu? Jangan menakutiku. Abigail Lawson menatapnya dengan tatapan kosong dan bertanya dengan lemah, di mana suamiku? Aku ingin bertemu dengan suamiku. Hahaha, Abigail Lawson, apakah otakmu bermasalah? Apakah kamu masih memiliki suami? Kamu sudah bercerai dengan suamimu. Rani mengolok-olok. Dia sebelumnya merendahkan Alexander Blackwood, mengatakan bahwa Alexander Blackwood adalah orang desa dan sengaja datang ke keluarga Lawson agar bisa dihidupi, tapi sekarang dia berbalik dan mengatakan bahwa Abigail Lawson merendahkan orang. Kecepatan perubahannya benar-benar luar biasa. Abigail Lawson merasa kepalanya sangat sakit dan bergumam, "Tidak. Tidak, itu tidak benar, kalian sedang membohongiku. Aku tidak bercerai dengan suamiku, aku ingin bertemu dengannya." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sakit kepala yang hebat membuatnya tidak bisa menahan diri dan menjeritan dengan suara rendah, seluruh tubuhnya bergetar. Dokter buru-buru berkata, "Jangan ganggu dia, cedera pada kepalanya perlu diteliti lebih lanjut." Baiklah, Abigail Lawson, jangan terlalu emosional, aku akan mencarikan Alexander Blackwood untukmu." Alfred Lawson tersenyum masam dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Alfred Lawson, sekarang yang paling penting adalah mengirim Abigail Lawson ke Direktur Vincent DeVando. David Lawson berkata dengan wajah muram. Gabriela Morgan langsung berdiri di samping tempat tidur Abigail Lawson, wajahnya tampak sangat galak. "David Lawson, jangan pernah berpikir ingin mencelakakan putriku, kalau tidak kamu bisa lihat apakah aku bisa membunuhmu atau tidak." Sikap gila Gabriela Morgan ini benar-benar menakutkan, membuat David Lawson menjadi meragu sejenak. Levina Lawson juga terkejut, tapi kemudian ia tertawa dingin dan berkata, "Waktu itu kalian yang mengusir Alexander Blackwood pergi, sekarang kalian ingin menghubunginya. Keluarga kalian benar-benar tak tahu malu, apakah dia akan memedulikan kalian? Orang itu bisa menginvestasikan $10 miliar ke Solstice Holdings, apakah dia akan bersedia untuk bertemu dengan kalian? Hahaha, sungguh konyol." Alfred Lawson tidak banyak bicara, dia langsung menelepon Alexander Blackwood. "Alexander Blackwood. Abigail Lawson dalam masalah, dia sedang di rumah sakit sekarang, cepat datang." Alexander Blackwood merasa bahwa ada yang aneh dengan suara Alfred Lawson, menyadari bahwa pasti terjadi sesuatu yang serius, dan langsung berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Alfred Lawson berkata, Baik, tolong segera datang. Saat ini Abigail Lawson hanya ingin bertemu denganmu." Alexander Blackwood mengerutkan kening, dan langsung berangkat. Dia merasa sedikit aneh, bukankah Abigail Lawson baik-baik saja sore tadi? Bagaimana bisa hanya dalam beberapa jam dia tiba-tiba masuk rumah sakit? Seharusnya dia tidak menderita penyakit serius, karena tubuhnya sangat sehat. Levina Lawson dan David Lawson saling bertatapan ketika melihat Alfred Lawson benar-benar berhasil menelepon Alexander Blackwood dan memanggilnya datang. "Alfred Lawson, semoga kamu tidak membuat kesalahan dan mencelakai keluarga Lawson." David Lawson meninggalkan kata-kata ini dan pergi dengan Rani. Mereka benar-benar tidak bisa menantang Alexander Blackwood saat ini, dan mereka tidak ingin melakukannya. Tak lama kemudian, Alexander Blackwood tiba di rumah sakit dan berada di pintu ruang rawat inap.